tangan kenyataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Anak-anak yang terkasih, ini hari terakhir di tahun 2023. Besok sudah tahun 2024. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita bersama membuka kitab kita sesuai Almanak Gereja Metodis Indonesia, terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai yang ke-40. Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai yang ke-40. Kita baca secara berganti-ganti. 22 kaum ibu, 23 kaum bapak, yang 40 kita baca bersama. Sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Kaum ibu. Dan ketika membuat perintah Taurat Musa, mereka membawa yang disampaikan untuk dilaksanakan pada seperti yang tertulis dalam hukum, semua laki-laki sungguh harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk persembahan korban menurut apa yang dimakan dalam rumah Tuhan, yaitu sepasang burung ukur atau ekor untuk berbakti. Adalah Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang mematikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya ada yang mengatakan dari Roh Kudus bahwa ia datang mengasihi sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang dipercaya. Ia datang kepada Allah dalam Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang-orangnya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menangkannya sambil berbicara kepadanya. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Bapa serta Ibu yang heran dan segala apa yang Dan kemudian berkata mereka berkata kepada Maria, Ibunya itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjadikan dan membangkitkan orang Israel dan menjadi saudara dari yang melakukan perintah. dan suatu pendapat menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati. Lagi pula si saudara seorang anak perempuan anak wanita dari pasir. Ia kesehatan dan mulianya sesudah kami menjadi kita nama yang sama-sama. Ia tidak pernah mengenal Allah dan siapa Dan pada ketika juga datanglah Yesus itu dan mengucap semua kata-kata dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang mendengar pada kuasa di Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu sana bersama. Anak itu berbahasa Amin. Dimuliakanlah Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema hari ini dari Lukas adalah penantian berharga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semuanya pasti memiliki masa anak-anak. Masih ingat sebagian masa anak-anak dulu seperti apa? Masih ya? Saya coba bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu ketika waktu masih kecil
Penantian apa yang menurut Bapak Ibu berharga? Nunggu apa? Nunggu baju baru. Setahun sekali itu ya. Itu dari Pak John. Yang lain? Nunggu belajar. Tapi pada waktu itu duit yang ada. Iya. Ada yang lain? Begitu berharga dinantikan gitu. Atau ada sama sekali ya? Ada biasa-biasa hidup saya. Dada? Hanya dua itu? Mbak Bujang? Banyak. Satu saja Pak. Agustus. Oh iya veteran pahlawan. Mantap Mbak. Mbak Bujang? Kita tunggu itu yang terbaik untuk Tuhan, terbaik untuk sesama keluarga, kita bisa beribadah pada Tuhan. Haleluya. Saya bocorin, saya yang paling senang dan berharga ketika kecil Bapak Ibu ya. Tapi jangan ditertawakan. Ketika nunggu Bapak pulang dari Kedure. Serius? Serius? Ada kan? Waktu hujan-hujan mana? Namanya juga masih kecil-kecil ya. Kadang ya ada lah yang dimakan itu ada, cuma ketika nunggu orang tua pulang dari Keduren itu rasanya luar biasa gitu kan. Delalah orang ngomong gitu kan. Zom. Itu pengalaman saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar tentang penantian berharga di dalam hidup kita. Kalau kita sudah bersama-sama membaca tadi, setidaknya ada 18 ayat. Mari bersama-sama kita uraikan. Yang pertama, ayat dari ayat 22 sampai yang ke-24 itu membicarakan tentang kehidupan keluarga Yusuf yang taat akan perintah Tuhan meskipun kondisinya miskin, sangat miskin. Siapa sih Maria itu? Kemarin sudah disampaikan itu, kita bukan siapa Maria itu. Apalagi Yusuf, tukang kayu, sangat miskin. Tetapi Yusuf dan keluarga taat terhadap hukum Tuhan meskipun dia miskin. Itu contoh taat kepada hukum Taurat waktu itu ya, disunat pada hari yang ke-8. Persembahannya saja beda. Kalau orang-orang kaya mempersembahkannya domba, tapi hari itu Yusuf mempersembahkan sepasang terkukur atau 2 anak merpati. Nah ini saking miskin. Ini beneran, ini bisa dilacak di Imamat pasal 12 ayat 8. Di situ bukti sejarah Perjanjian Lama akan miskinnya keluarga Yusuf namun tetap taat di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 25 sampai yang ke-28 itu berbicara tentang Simeon. Simeon itu dari suku Yahudi, karena dia tinggal di Yerusalem katanya. Yang tinggal di Yerusalem waktu itu ya 2 suku, Yehuda dengan Benyamin, melebur jadi satu namanya orang Yahudi. Nah dia adalah orang yang benar dan saleh, sama seperti Ayub. Ayub ada kata dia adalah orang yang benar dan saleh di mata Tuhan begitu ya. Hari itu dia mengatakan janjinya sebenarnya bahwa dia tidak akan mati sebelum janjinya itu digenapi, dan bersyukur dan berhenti dengan tenang, itu di ayat 29. Kemudian menurut Simeon keselamatan untuk semua bangsa adalah Yesus tadi, bayi yang diserahkan pada yang ke-8 di ayat 30 sampai 31. Kemudian dia juga mengatakan terang. Yesus itu adalah terang bagi semua bangsa di ayat yang ke-32. Ada katakan orang mengatakan meninggalkan zaman kegelapan menuju zaman yang terang, ya Kristus itu yang menjadi terang, bukan siapa-siapa.
Tidak ada orang lain yang membawa alam ini dari alam gelap ke alam terang selain Tuhan Yesus. Sebab dia mematahkan segala macam hukum penindasan dengan hukum kasih. Kalau itu ada terang, maka akan patah hukum-hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika kau membunuh, kau dibunuh. Jika kau mencuri, tanganmu dipotong. Itu tidak ada itu di dalam Kristus. Ketika Kristus sudah lahir, semua hukum yang lain ditiadakan, karena Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Menurut Simeon, Yesus itu nantinya bisa menjatuhkan dan membangkitkan. Menjatuhkan dan membangkitkan. Ayat 33 sampai 35. Kemudian Yesus juga menimbulkan perbantahan. Iya, menimbulkan perbantahan dari lahirnya. Katanya raja kok di kandang domba gitu kan. Terus yang dikasih tahu duluan kok gembala gitu. Bukan kaisar duluan. Terus yang datang itu malah orang Persia, kurang asli di situ kan. Rombongan orang Majus. Oh, enggak, pembesar-pembesar dia raja. Nah, itu pembentukan perbantahan. Belum lagi hukum kasih yang dibawa oleh Tuhan. Menimbulkan perbantahan bagi dunia ini. Ini kalau Natal tahun baru berseliweran di medsos, jangan ucapan selamat Natal pada orang Kristen, kafir. Yang berseliweran, tidak apa-apa anak-anak yang terkasih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada ngaruhnya itu bagi kita. Ya, itu ada berseliweran di medsos itu, mulai itu jangan mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya datang ke rumah orang Nasrani gitu ya. Kita bukan orang Nasrani, kita orang Kristen. Kemudian Tuhan Yesus sudah dikatakan oleh Simeon nantinya akan menjadi korban. Itu nanti dikatakan menjadi korban pedang. Nah, menembus jiwanya pedang itu. Nah, itu Tuhan Yesus mengorbankan. Kemudian yang ketiga, ayat 36 sampai 38 itu berbicara tentang Nabi Hana. Nabi Hana itu dari suku Asher. Jadi genep, kalau Asher itu kan ada 12 suku Israel, 13 tambah 1 Dina ya. Suku Asher itu kalau mewakili, kalau orang-orang di Yahudi mengatakan suku Asher dan suku lainnya itu orang-orang, katanya orang Samaria itu karena dia sudah kawin campur, sudah kawin dengan orang Arab, dengan orang Mesir. Nah, itu ini Nabi Hana ini percaya dan bangga kepada kehadiran kelahiran Tuhan Yesus karena semua orang menantikan kelepasan. Kelepasan ini ada dua kategori, apakah dalam kelepasan dalam kita berbicara tentang dunia nyata atau kelepasan dalam dunia maya itu kan, kalau nyata maya di surga atau di bumi. Nah, mungkin bisa jadi bahwasanya waktu itu Israel sedang dijajah Romawi, menantikan kemerdekaan bisa jadi. Tetapi bisa jadi waktu itu umat Israel dalam keadaan yang tidak baik, sehingga memang Mesias harus turun untuk menyatakan kasihnya. Tuhan Yesus turun, itulah yang ditunggu oleh semua orang untuk menantikan kelepasan. Kemudian yang keempat, ayat 39 sampai 40 itu adalah bentuk penegasan dari penulis kitab Lukas, bahwasanya menyatakan strong in spirit, ada kekuatan dari Tuhan Yesus, bahwa semakin tumbuh, semakin besar, semakin bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih anak-anak, ada setidaknya 4 perenungan yang harus kita renungkan ketika kita membaca Lukas pasal 2 ayat 22 sampai yang ke-40 ini. Yang pertama, dalam sebuah penantian berharga bagi orang Kristen dalam kondisi buruk sekalipun tetaplah harus taat menjalankan hukum Tuhan. Amin. Yakin? Pahit itu kan. Dalam keadaan buruk
sekalipun orang Kristen wajib melaksanakan hukum Tuhan. Entah itu miskin, entah itu sakit penyakit, tak satu pun, ya ada satu pun, apapun yang menjadi kendala kita bisa kita patahkan kok. Asal kita membuang ilah-ilah zaman itu yang menempel di hati kita. Kalau nggak dibuang, tetap dipelihara nggak bisa. Tetaplah taat menjalankan hukum Tuhan. Yang pertama di Roma 12 ayat 12 itu tertulis bagaimana kita itu sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah itu intinya. Jadi tidak boleh patah arang, menyerah. Wes lah, layanan baik. Yang kedua, nilai penting sebuah penantian ketika kita yakin mempercayai apa yang kita nantikan itu pasti kita dapatkan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Ketika kita mempercayai apa yang kita yakini itu kita dapatkan. Di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan. Lagu PW tadi apa lagi? Kau beri yang ku pinta. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan tidak mendengarkan. Kalau saya membaca sebuah buku mengatakan rubahlah permintaanmu kepada Tuhan. Kalau tidak kabul-kabul ini Tuhan, ya rubah permintaannya. Kata tidak jelas permintaannya dia dapat. Banyak yang tidak jelas, tidak transparan, tidak jujur kepada Tuhan. Nggak jelas apa yang diminta kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu kalau kita sebut dia sebagai Bapa, maka dekat kan? Dekat enggak? Bapak. Dekat lah. Mau itu bapak mertua atau bapak kandung ya sama saja. Tetap memiliki hubungan kedekatan. Mintalah maka akan ketoklah maka akan dibukakan, ditamu mintalah maka akan diberi. Yang ketiga, pemaknaan tentang penantian kadang dikabulkan oleh kenyataan dan pengalaman. Kita ngarep-ngarep itu ternyata nggak dapet. Kita ngarep-ngarep itu ternyata bukan itu. Nah itu yang ketiga, biasanya begitu. Tapi kita harus kuat di Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya begitu. Let's go be bygone. Yang lalu biarlah berlalu, menatap ke masa depan. Kalau pemikiran kita tetap berada di masa lalu, kita tidak akan berkembang dan tidak maju. Karena kita tetap berdiri di pada masa lalu. Aku biyen, nah gitu. Aku disik tidak akan pernah maju. Dan kita mengalami kegagalan dalam sebuah penantian nanti. Yang keempat, nilai berharga dari sebuah penantian ketika kita tahu siapa yang menyatakan apa. Siapa yang menyatakan apa? Kalau Tuhan Yesus menyatakan keselamatan, Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Ya, harus percaya, jangan ragu-ragu. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Sebab yang ditunggu-tunggu ya. Sebab Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita gitu. Kalau tidak percaya lo ngapain ikutin Yesus? Ragu-ragu. Berhala-berhala yang muncul. Ya, anak-anakku yang terkasih, yang masih remaja, berhala-berhala dan ilah-ilah zaman ini yang menggoda. Ya, HP, chat, keinginan daging,
Orang tua itu bisa menjadi berhala untuk kita menghalangi diri kita berbuat baik di hadapan Tuhan. Berbakti di hadapan Tuhan bisa menjadi berhala yang menakutkan orang tua itu, jangan salah. Tapi kalau kita yakini, percaya, yang menyatakan apa itu ketika menanti ini seperti Simeon dan Nabi Hana, Tuhan Yesus yang ditunggu. Di Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Tuhan Yesus turun ke dunia, disalib, dibunuh, bangkit hari ketiga, naik ke surga. Dia sudah ngomong di Yohanes, saya datang kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Artinya untuk kita semua. Tempat itu disediakan untuk kita semua dan kita harus amini itu, kita yakini itu. Kalau kita tidak percaya, ya untuk apa? Pertanyaannya hari ini yang harus kita jawab, apa yang mesti dilakukan dalam masa penantian yang berharga ini? Setia kepada Tuhan dan beribadah dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Kalau anak-anak saya tanya, penantianmu apa? Kalau simpel begini, saya sekolah, saya kuliah, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak. Apakah itu sebuah penantian berharga? Sama itu dengan orang lain juga melakukan itu. Gila. Orang lain juga melakukan itu. Kalau pertanyaan ini saya sampaikan hari ini kepada yang lanjut usia, dengan yang setengah umur, dengan anak-anak, dengan remaja, beda-beda jawabannya. Coba mari kita renungkan, apa yang kita lakukan untuk di masa penantian berharga ini. Kalau Simeon, Nabi Hana bersukacita dengan kehadiran Yesus, ada pengharapan dari kehadiran Tuhan Yesus. Ya, kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, setiap tahun memperingati Natal. Memangnya Yesus itu hadir ketika Natal saja? Oh, enggak. Saya kesel lah, enggak tahu medun gitu. Tidak. Apakah Tuhan Yesus itu hadir nyata ada jamaah Tuhan ketika hari Natal saja? Tidak. Setiap hari. Setiap hari ada ya Pak. Setiap saat. Setiap saat. Maka mengisi penantian kita nunggu apa Bapak Ibu? Ayo jujur jawab. Nunggu apa? Nunggu mati. Setuju? Siapa yang membantah fakta ini? Tidak ada satupun. Soko wonge. Tapi kan istilah itu blulu kelapa itu ada yang jatuh blulu, ada yang jatuh manggar, ada yang jatuh dogan, ada yang sudah tua sampai tukul tidak jatuh. Dan nunggu apa kita ini? Terus lantas ketika kita mengatakan penantian berharga adalah menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk hidup kita, apakah kita harus mati? Ya enggak mati. Tapi di sela-sela waktu tua ini mengisi penantian berharga ini, itu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Tadi beribadah, melaksanakan firman Tuhan, berbuat baik. Semua kita ini tahu, Bapak Ibu Saudara anak-anak, yang paling berbahaya ketika kita menjadi orang yang munafik. Amin. Ini jarang disebut menjadi orang yang munafik ini. Munafik itu mengerti firman Tuhan, tahu itu salah tetapi tidak dilakukan. Oh no. Gitu. Kalau kita tahu, mari semuanya mengalami perubahan. Ini sudah 31 Desember 2023. Besok sudah tanggal 1. Meninggalkan kan, aku berupaya kalau tadi dikatakan meninggalkan yang lama menuju yang baru, membuka lembaran baru, sama semua, kita semua
para orang tua, para anak-anak sama. Jangan larut di masa penantian berharga ini, jangan larut di dalam dosa, berkelimangan dosa. Katakan kalau itu tidak, kalau iya katakan iya. Amin. Ini kan takut. Kalau ini kerja di perusahaan takut sama bos, takut dipecat, takut sama kepala dinas. Kalau di orang tua takut dengan bapaknya. Sudah tahu jelas ini menimbulkan dosa. Dosa itu tetap mengalir, dipelihara sampai anak beranak dan berbahaya. Kita nunggu apa ini? Tunggu dosa terus. Nah, terus nyari harta misalnya. Harta itu dicari apa enggak? Enggak dicari sebenarnya. Kalau menurut orang percaya, yang pertama dicari, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada carilah harta dahulu, tidak ada ajaran Kristen. Maka ajaran ini bertentangan dengan kata ada istilah kalau engkau bekerja apa? Kalau engkau bekerja, berpikiranlah engkau seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Kalau engkau beribadah, berpikirlah seolah-olah besok engkau akan mati. Ini kalau menurut Pak LS Wandi menjadi orang yang takorat nantinya. Patuh tapi keparat, katanya kan begitu. Ini yang begitu. Tidak ada istilah itu dalam Kristen. Istilah dalam Kristen adalah carilah dulu kerajaan. Berkat itu mengiring. Amin. Haleluya. Apapun itu, berkat itu mengiring. Pegawai sekalipun, berkat itu mengiring. Atas 4 syarat tadi kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semuanya sudah bergereja lama. Kita sudah mengerti tentang penantian berharga ini. Memuji Yesus gak setiap hari Natal. Bukan baju yang baru, harus ulang dulu. Karena baju baru. Enggak, bukan karena itu. Tapi dalam kita beribadah, menanti Tuhan, kapan Tuhan memanggil saya, memanggil Bapak Ibu juga. Masa tidak mati-mati? Kan gitu. Kalau ukurannya yang mati itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Yang lebih tua. Gitu. Kalau ukuran makanya kita nunggu itu semua. Nunggu apa lagi? Ayo. Kalau anak-anak ya tumbuh tadi seperti saya katakan. Tumbuh sekolah, saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin sukses, saya ingin kaya, begitu. Pikiran duniawi. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan itu bisa kita jawab. Mari kita baca Matius 25 ayat 4. Well, the least 1 container full of the oil for their lamp, begitu bahasa Inggris. Matius 25 ayat. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Belum? Matius 25 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam kuli-kuli mereka. Amin. Itu penantian berharga. Menjadi sebuah pilihan bagi hidup kita. Kita sama-sama diberikan waktu yang sama, diberikan undangan yang sama. Meskipun kita dalam kondisi di dunia ini diberikan talenta yang berbeda-beda, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan, bahwa kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tidak membawa bekal, gadis-gadis tadi
Waktu Tuhan datang, kita tidak membawa minyak, tidak membawa bekal apapun yang kita bawa kembali kepada Bapa di surga. Namun yang kita gedor-gedor pintu surga. Tuhan, 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 bukaan lawange. Nah, buka pintunya Tuhan. Tuhan keluar. Kowe iki sapa? Aku nggak kenal. Ngari. Ketika itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kita mau kemana? Ayo. Neraka. Nggak ngerti saya mau kemana kita nanti kalau ditolak loh. Tuhan ngomong, saya kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita datang dumuk-dumuk dengan keyakinan kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kepercayaan diri sendiri, keakuan yang muncul di hadapan Tuhan. Tuhan, aduh Gusti, Tuhan tolong buka lawange sithik ya. Ini kok Tuhan ngincer sithik. Sopo kowe? Aku iki Tuhan kan enggak kenal kali. Tamat ya. Kalau kita ditolak di dunia ini masih bisa, Bapak Ibu. Ditolak di rumah orang lain bisa berpindah ke rumah orang lain. Ditolak di rumah saudaranya yang satu bisa pindah ke rumah saudaranya yang lain. Ketika kita ditolak di sorga, tamat. Jongor riwayatnya. Nanti parane empu gak ngerti siapa sing ngadai ngono. Siapa yang ada? Maka dalam penantian yang berharga ini di hadapan Tuhan, kita ini diciptakan berharga. Semenjak Yesus dilahirkan, kita diangkat menjadi anak. Jadi di episode kita menjadi orang-orang yang berharga. Dengan mudahnya kita menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Untuk itu mari dalam penantian ini sampai kapanpun Tuhan memanggil kita, tidak ada bisa menghindar. Ingat itu, tidak boleh ingat yang lain. Ingat ketika kita dipanggil Tuhan, apakah kita sudah membawa buli-buli perbuatan baik, ketekunan, mampu menjadi saksi Tuhan, saksi bagi kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Buli-buli itu yang kita bawa pulang kepada Bapa. Dan Bapa ketika kita datang, Bapa, aku datang kepadamu, masuklah anakku, aku sudah menyiapkan tempat terindah bagimu. Haleluya. Tidak ada lagi di surga itu ini. Kau nek surga nek wedok dari pitung puluh itu dari sapa sing digo. Enggak memikirkan itu lagi. Ngono surga dikai apa sing pernah mangan di dunia, enggak ada. Enggak ada lagi makan di surga itu. Yang ada hanya memuliakan nama Tuhan. Maka di dunia ini kita belajar dari sekarang bagaimana memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakan nama Tuhan dengan apapun yang ada padamu. Itu kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, dalam keadaan apapun itu, miskinkah engkau, kekurangankah engkau, teraniayakah engkau, Tuhan tidak peduli. Kita harus tetap taat kepada hukum Tuhan. Mari kita mengingat lagi yang sudah lama. Umur saya hari ini 41. Umur Bapak Ibu mungkin lebih tua dari saya. Masih bisa berbuat baik, amin. Masih bisa melakukan perubahan, amin. Haleluya. Jangan kencang. Memang watakku ini. Jangan. Ada perubahan. 1 menit saja Pak hari kita tidak bisa mengembalikan waktu itu. Bisa Bapak Ibu kembalikan? Putar. 1 menit saja. Set. Kembali lagi. Tidak bisa, kita tidak punya kewenangan, tidak punya hak itu. Tidak punya. Anak-anak yang masih umur 20 tahun, 30 tahun, muliakanlah Allah Bapa yang di surga. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang lain. Keselamatan itu ada diterima individu. Swargo neraka katut swargo kalau ya
Swarga nunut neraka. Ah, enggak zaman iku, Mbah. Itu zaman dhisik urung kenal agama. Kayaknya ben-ben saiki. Nek enggak nang gereja, misale yo sing gak taat itu bojone ya bojone wae. Tapi kalau janji Tuhan, imam yang takut akan Tuhan itu diberkati keluarganya. Itu kan di Mazmur itu. Ambo Mbah, aku wis tak jawab mau aku enggak ngerti. Tak ngerti Gur surga. Ada seperti anggur dan lain sebagainya. Ya, mari mengisi hidup kita di penantian berharga ini. Penantian yang berharga, penantian yang menantikan kehadiran Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam menjemput hidup kita. Amin. Kita yakinin itu. Mari kita seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi mempersiapkan bekal, mempersiapkan apapun itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Menjadi orang-orang Kristen, tidak mencatat pahala yang kita lakukan setiap saat, tetapi mampu menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bergaul. Tetaplah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Amin. Untuk menanti kedatangan Tuhan. Waktunya tidak lama lagi, tidak akan lama lagi, tidak ada yang tahu. Mari kita selalu bijaksana menyikapi ini. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang menjadi renungan kita hari ini memberkati kita, membangkitkan semangat kita, meninggalkan hal-hal buruk. Masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada waktu. Menyesal itu di belakang, masih ada waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkasihan, kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami memohon kasih Tuhan sebagai sumber berkat, sumber kasih, sumber terang kami Tuhan Yesus. Kiranya Allah Bapa dalam kehidupan kami, dalam kami menantikan penantian yang berharga di dunia ini, Allah senantiasa melawat hidup kami, mengiring langkah kami, menopang perjalanan kami, memberkati kami dengan damai sejahtera, penuh berkat berlimpah, menjauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan menyiapkan tempat bagi kami, dan kami akan menjadi saksi Tuhan selama kami hidup di dunia ini, untuk membawa buli-buli minyak yang kami bawa ke hadapan Bapa, sehingga ketika kami kembali kepada Bapa terbuka membukakan pintu bagi kami. Terima kasih Allah Bapa, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami, jamah isi keluarga kami, urapi kami semua untuk kami dapat melakukan perubahan menuju kebaikan dalam memuliakan nama Tuhan. Peliharakan langkah-langkah kami Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.